and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar para pemburu psikopat? Kali ini kita akan membahas sebuah film trilogi berjudul Fear Street Part 1, 1994. Film horor thriller ini mengisahkan sekelompok remaja yang tidak sengaja berhadapan dengan kejahatan yang menghantui sejak masa lalu, mengambil latar kota bernama Shadyside pada tahun 1994. Sekelompok remaja menemukan bahwa serangkaian peristiwa mengerikan yang telah menghantui kota mereka selama beberapa generasi terakhir. Peristiwa mengerikan ini terus terjadi dan ternyata saling berkaitan satu sama lain. Penasaran kan? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Semua mimpi buruk itu berawal dari pembunuhan massal di sebuah mall. Mulai dari seorang wanita bernama Heather Watkins. Dia merupakan karyawan di toko buku yang dibunuh oleh temannya sendiri bernama Ryan. Tidak hanya itu, Ryan juga membunuh beberapa karyawan mall lainnya. Aksi itu berhenti ketika polisi menembak mati si Ryan. Kemudian kita diperlihatkan sejarah dari kota Shadyside tentang pembunuhan berantai yang ternyata sering terjadi di kota tersebut. Semua media mengaitkan serangkaian pembunuhan berantai tersebut sebagai kutukan dari penyihir bernama Sarah Fier, yang dihukum mati pada 300 tahun yang lalu. Berdasarkan semua tragedi yang telah terjadi, kota Shadyside mendapat julukan sebagai ibu kota pembunuhan di Amerika. Namun beda halnya dengan Shadyside, kota tetangganya yaitu Sunnyvale malah menjadi kota teraman, dikarenakan di kota tersebut tidak pernah terjadi pembunuhan sejak 30 tahun terakhir. Lalu scene berganti dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Dina yang sedang menulis sesuatu untuk mantan kekasihnya. Di saat yang bersamaan, media di dalam TV sedang bertanya kepada sheriff bernama Nick tentang total korban yang telah meninggal. Sheriff Nick menjawab total ada 8 orang, termasuk pelaku yang juga tewas di tempat, yaitu si Ryan. Kemudian kita diperlihatkan dengan adik Dina bernama Josh, yang sedang membahas topik tentang penyihir bernama Sarah Fier di grup chatting miliknya. Di pembahasan tersebut mereka menyamakan beberapa kejadian yang sama seperti di Mall Shadyside, dengan kejadian pembantaian yang juga pernah terjadi di kota Shadyside pada tahun 1953, 1965, dan 1978. Lalu mereka menyimpulkan dalang utama dari semua tragedi tersebut adalah penyihir Sarah Fier. Tidak lama kemudian Dina datang untuk menyuruhnya bergegas pergi ke sekolah. Namun Josh seakan tidak mendengar ucapannya. Seketika Dina menjadi marah dan langsung menyita keyboard komputernya. Josh pun tidak terima dimarahi Dina. Dia beralasan jika dirinya sedang melakukan hal penting terkait serangkaian pembunuhan yang dia duga berkaitan dengan penyihir bernama Sarah Fier. Dina yang tidak peduli tetap menyuruhnya berhenti melakukan hal yang menurutnya konyol. Kemudian setibanya di sekolah, fokus Dina teralihkan ke loker milik Heather, korban di mall sebelumnya, yang ternyata Heather ini satu sekolah dengan Dina. Sesaat kemudian temannya yang bernama Kate datang menghampirinya. Sama seperti Josh, di sini Kate juga menduga jika dalang dari tragedi yang telah terjadi kemarin merupakan ulah dari penyihir Sarah Fier. Dina yang sudah muak dengan bualan tentang penyihir pun akhirnya marah ke mereka berdua. Karena menurutnya tragedi tersebut telah menyebabkan kematian banyak orang, dan hal itu tidak pantas untuk dijadikan bahan candaan. Dina kemudian menduga jika pelaku alias psikopat tersebut hanyalah orang yang sama seperti mereka. Dalam artian psikopat tersebut sedang frustasi akan hidupnya, dan dia melampiaskannya ya dengan membunuh orang-orang. Perlu diketahui juga akibat rumor tentang kutukan penyihir Sarah Fier, masyarakat di kota Shadyside terutama remajanya seringkali mendapat bulian dari remaja kota Sunnyvale.
Singkat cerita, saat akan pulang ke rumah mereka mendapat pengumuman dari gurunya yang berkata jika para siswa atau siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler diwajibkan menghadiri malam lilin di kota Sunnyvale untuk menghormati korban yang telah meninggal di tragedi Mall Shadyside. Dikarenakan Dina, Simon, dan Kate bagian dari anggota drum band, mereka terpaksa harus ikut ke Sunnyvale bersama dengan para siswa yang lain. Sesampainya di Sunnyvale, wali kotanya mulai berpidato tentang insiden yang telah terjadi di Mall Shadyside. Di sisi lain, fokus Dina teralih ke mantannya yang bernama Sam, yang sedang bermesraan di acara tersebut. Karena merasa sakit hati, dia pun langsung pergi menjauh dari sana. Tapi tidak lama kemudian, Sam datang menghampirinya. Pasti di sini kalian sempat ketipu kan? Karena mantannya Dina ya cewek ini, alias Sam. Donat ketemu donat. Setelah Sam mengembalikan barang-barang masa lalu mereka, Dina pun pergi meninggalkan Sam. Namun Sam tidak bisa menerima hal tersebut, karena menurut Sam Dinalah yang telah mencampakkan dirinya. Hingga perdebatan antara sesama donat pun terjadi. Sementara itu pacar baru Sam yang bernama Peter mengejek kota Shadyside. Hal itu pun sontak memicu konflik di antara kedua sekolah tersebut. Hingga akhirnya tawuran di antara mereka pun terjadi. Seakan tidak puas dengan tawuran sebelumnya, Peter bersama Sam dan satu temannya lagi. Mereka membuntuti bus sekolah Shadyside sembari melempar air ke arah mobil bus mereka. Dina yang tidak terima dengan tingkah Peter pun berniat ingin membalas perbuatan mereka. Namun ketika dia dan Kate akan menyiram mobil Peter, tiba-tiba hidung Dina mimisan. Bersamaan dengan itu, ember yang mereka berdua pegang pun terlepas. Seketika mobil Peter pun mengalami kecelakaan. Dengan kondisi yang sempoyongan, Sam perlahan keluar dari mobil. Lalu tanpa sengaja dia menyentuh sesuatu yang membuat dirinya sekilas melihat kejadian yang mengerikan. Beruntung Dina langsung datang untuk menolongnya. Simon yang menyusul bersama Kate mencoba untuk menolong Sam. Akan tetapi tiba-tiba Sam memuntahkan darah yang tepat mengenai bajunya. Tidak lama kemudian polisi dan ambulans tiba untuk menolong mereka. Selagi Sam dibawa ke rumah sakit, Dina dan mereka semua yang terlibat di kecelakaan itu diinterogasi oleh Sheriff Nick. Tapi Dina dan yang lain sama-sama menutupi konflik di antara mereka. Dan mereka mengaku jika kecelakaan tersebut terjadi tanpa ada kesengajaan. Keesokan harinya di saat Dina sedang menerima telepon, tiba-tiba ada seseorang yang membunyikan bel rumahnya. Tapi Josh yang sedang sibuk bermain game tidak mendengarkan panggilan dari Dina. Dengan kondisi kesal, Dina kemudian membuka pintu rumahnya dan ternyata tidak ada orang sama sekali. Namun di kejauhan dia melihat pria berkostum tengkorak sedang mengawasinya. Di sini Dina mengira pria misterius itu adalah Peter, pacar barunya Sam, yang masih tidak terima karena mobil miliknya hancur. Yes, I am. Dina kemudian menelpon Kate untuk memberitahukan jika Peter telah mendatangi rumahnya dengan menggunakan kostum tengkorak. Lalu tidak lama setelah dia menutup telepon terdengar suara kaca yang pecah. Kate bersama Simon pun langsung mendatangi sumber suara. Dan ternyata pria misterius tersebut telah menyelinap masuk ke rumah mereka melalui jendela. Tapi saat Kate mengalihkan pandangan, pria yang diduga Peter itu telah menghilang. Karena merasa Peter sudah sangat keterlaluan, Dina, Kate, dan Simon pun memutuskan untuk pergi menemui Sam dan menanyakan apa tujuan Peter meneror mereka. Sesampainya di sana, Sam yang mendengar perkataan Dina pun langsung membantahnya. Dia beralasan jika Peter dari tadi sedang bersamanya, jadi mustahil Peter bisa mendatangi rumah Dina. Perfect timing, Al. Where's your stupid mask? Stop covering for him. He's a bad guy, Sam. You're out of control. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba Peter telah dicocol dari belakang oleh psikopat yang meneror Dina sebelumnya. Itu berarti dugaan mereka salah. Pelakunya bukanlah Peter. Melihat hal itu, mereka berdua langsung bergegas pergi dari sana. Di saat psikopat itu sedang mengejar Sam dan Dina, terlihat ada yang aneh dari psikopat itu, dikarenakan dia hanya melewati Kate, Josh, dan Simon. Akan tetapi ketika psikopat itu bertemu dengan salah satu petugas medis yang kebetulan berada di dekat persembunyian Sam dan Dina, dia malah tanpa segan langsung mencocol leher petugas medis tersebut.
Ketika melihat wajah dari psikopat itu, Dina pun dibuat terkejut. Karena ternyata psikopat itu adalah Ryan, pelaku utama dari pembunuhan Mall Shadyside yang seharusnya dia sudah mati ditembak oleh Sheriff Nick. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung melaporkan apa yang mereka lihat ke Sheriff. Namun si Sheriff tidak percaya dengan perkataan Dina. Tidak lama kemudian Sheriff Nick datang menemui mereka. Dina pun kembali mengatakan jika ada psikopat yang berusaha membunuh mereka dan pelakunya adalah Ryan. Mendengar hal itu, Sheriff Nick juga tidak percaya karena dia yakin telah menembak Ryan sampai tewas. Karena kedua sheriff itu tidak percaya dengan ucapannya, mereka berdua pun berniat meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi, Dina memanfaatkan kesempatan untuk mencuri pistol milik anak buah dari Sheriff Nick. Our damnedest to catch him. Get out of here! Di saat yang bersamaan, Simon yang sedang buang air kecil tiba-tiba mendengar suara nyanyian yang berasal dari seorang wanita. Karena penasaran, dia pun mendekati wanita itu. Tapi tiba-tiba beruntung Dina langsung menembak psikopat betina itu menggunakan pistol yang dia curi dari sheriff sebelumnya. Akan tetapi anehnya psikopat betina itu kembali bangkit, meski peluru telah bersarang di kepalanya. Setibanya di rumah Dina, dia langsung menanyakan identitas dari wanita tersebut kepada Simon. Tapi Simon yang tidak mengenal wanita itu berkata, jika si wanita terlihat seperti wanita normal. Sampai akhirnya wanita itu menyerangnya dengan sebuah pisau cukur. Josh yang mendengar Simon berkata tentang pisau cukur, dia pun teringat dengan seorang wanita yang menjadi pelaku utama dari kejadian pembantaian pada tahun 1965 di kota Shadyside. Josh yang selama ini selalu menyelidiki tentang penyihir Sarafir. Dia pun menunjukkan potongan berita di koran yang telah dia kumpulkan selama ini. Wanita yang menyerang Simon itu bernama Ruby Lane. Ruby merupakan salah satu psikopat yang ada di kota Shadyside sama seperti Ryan. Tidak hanya itu, Josh juga memberitahu mereka jika terdapat psikopat lain selain Ryan dan Ruby, yang diantaranya psikopat bertopeng yang pernah membantai di lokasi Camp Nightwing pada tahun 1978, Harry Rooker si tukang susu pada tahun 1950, yang pernah membantai sekelompok ibu-ibu rumah tangga, dan seterusnya. Dan siklus orang yang normal berubah menjadi psikopat terus berulang dari tahun ke tahun di kota Shadyside. Dari semua psikopat tersebut, Pastor Cyrus Miller merupakan psikopat pertama yang pernah tercatat pada tahun 1666 dengan kasus membunuh dan mencongkel mata anak-anak. Josh kemudian menduga jika penyihir Sarafir lah yang telah mengubah semua orang itu menjadi psikopat. Dari sini kalian sudah paham kan, kalau kejadian di masa lalu kembali terjadi di masa sekarang. Untuk menguatkan dugaannya, Josh kembali menjelaskan sebuah fakta. Jika pada tahun 1666, Sarafir dihukum gantung karena menjadi seorang penyihir. Sarafir yang murka karena dibunuh, kemudian dia merasuki tubuh orang-orang lalu merubah orang tersebut menjadi psikopat untuk membalaskan dendamnya. Josh kemudian kembali berkata jika Ryan atau psikopat yang tidak bisa mati sebelumnya adalah bukti bahwa kutukan dari Sarafir benar-benar nyata. Mendengar hal itu, Kate pun menjadi bingung, karena menurutnya hal yang berbeda terjadi pada mereka. Karena ada dua psikopat yang seharusnya sudah mati, sekarang malah berusaha membunuh mereka. Sam kemudian menyela Kate dengan berkata, jika pada saat dia kecelakaan mobil sebelumnya, tanpa sengaja dia menyentuh sesuatu yang membuat dia melihat sosok Sarafir. Mereka yang mendengar itu kemudian langsung pergi ke lokasi kecelakaannya. Setibanya di sana, mereka menemukan rantai dan tulang belulang dari Sarafir. Melihat itu, Kate pun menyimpulkan jika Sam telah membuat si penyihir ini marah karena telah mengganggu makamnya. Hal itu pun membuat si penyihir mengirim antek-anteknya untuk memburu mereka. Kemudian untuk meredam amarah dari si penyihir, mereka pun berniat untuk kembali menguburkan tulang-tulang milik Sarafir, sembari meminta maaf kepadanya. Kemudian mereka pun berbagi tugas. Dina mencari kain untuk membungkus tulang. Simon dan Kate menggali lubang, sedangkan Josh akan berjaga di dekat mereka. Di saat mereka semua sedang berusaha mengubur tulang tersebut, Sam yang memegang rantai, hidungnya pun kembali berdarah. Bersamaan dengan itu, dia kembali melihat sosok Sarafir yang berkata, "Itu kamu." Beruntung Dina dengan cepat langsung menyadarkannya. Dan tidak lama kemudian, psikopat bertopeng tiba-tiba berusaha menyerang mereka.
Di dalam mobil, Josh berkata jika psikopat bertopeng itu adalah pelaku yang pernah membantai orang di Camp Nightwing tahun 1978. Di sini mereka masih dibuat panik karena biarpun tulang si penyihir sudah dikubur, tapi mereka masih tetap diburu oleh antek-anteknya. Simon kemudian menyalahkan Josh yang seharusnya lebih mengetahui tentang si penyihir. Mendengar hal itu, Josh berkata jika dirinya juga tidak mengerti, karena psikopat itu terkesan tidak mengincar mereka. Sam pun langsung menyela dengan berkata, jika dirinya lah yang diincar oleh psikopat itu. Tapi Dina langsung membantah. Menurutnya jika psikopat itu hanya mengincar Sam, kenapa sebelumnya psikopat itu meneror dirinya, Kate, dan Simon? Kate kemudian menduga jika psikopat itu meneror mereka, dikarenakan muntahan dari Sam yang mengenai baju Simon dan sepatunya Dina. Setelah itu mereka pun langsung pergi ke sekolah untuk melakukan dekontaminasi. Ketika telah selesai mengganti baju, mereka pun berencana untuk menjebak psikopat itu menggunakan darah Sam. Di saat ketika psikopat itu berhasil dijebak, mereka pun langsung membakar ruangan tersebut. Akan tetapi usaha mereka gagal karena biarpun sudah hangus terbakar, ketiga psikopat itu masih bisa kembali bangkit. Dalam keadaan panik, Kate pun berkata, jika Sam harus mengorbankan dirinya, menurutnya para psikopat itu tidak akan berhenti mengejar mereka kecuali telah mendapatkan apa yang diinginkan oleh si penyihir. Dalam kasus ini, Sam lah yang diinginkan si penyihir, karena dalam kecelakaan sebelumnya Sam merusak makamnya. Mendengar hal itu, Sam pun setuju, karena dia tidak ingin teman-temannya mati demi dirinya. Dia pun beranjak keluar dari ruangan dan membiarkan dirinya dibunuh oleh para psikopat itu. Di saat yang bersamaan, Josh melihat potongan koran tentang pembantaian di Camp Nightwing. Teringat jika di tragedi tersebut ada seorang wanita bernama Cyberman yang berhasil selamat setelah diburu oleh psikopat bertopeng. Cyberman ditemukan di hutan dengan kondisi jantungnya telah berhenti, tapi warga lokal berhasil menyelamatkannya dengan melakukan CPR. Sam pun berpikir untuk melakukan hal yang sama seperti Cyberman dengan membuat dirinya mati sesaat untuk menghilangkan teror tersebut. Until you're dead. Just like Kate said. Mereka pun bergegas kabur ke supermarket tempat Simon bekerja. Setibanya di sana, Simon menjelaskan jika beberapa bulan yang lalu keponakannya sempat meninggal akibat meminum obat dengan zat tertentu. Namun keponakannya tersebut berhasil selamat dan hidup kembali berkat CPR yang dilakukan oleh Simon. Kemudian dia menjelaskan ke Sam obat apa saja yang harus diminum agar dia meninggal sesaat. Dan hal yang terpenting ketika obat itu telah bereaksi, mereka harus menyuntikkan epinefrin untuk meningkatkan adrenalin agar Sam bisa kembali dihidupkan. Lalu dengan menggunakan darah Sam, Kate, Simon, dan Josh akan menjadi umpan agar para psikopat itu mengincar mereka. Singkat cerita, Dina mulai memberikan obat itu kepada Sam. Sesaat kemudian dari belakang Dina, psikopat itu berlari untuk menyerangnya. Beruntung Kate berhasil menolong mereka. Di sini Kate pun berhasil ditangkap oleh psikopat tengkorak yang langsung membunuhnya. Sementara itu, Dina yang tidak memiliki pilihan lain, dia pun berniat membunuh Sam dengan memasukkan kepala Sam ke dalam akuarium. Di saat yang bersamaan, Simon yang pergi ke gudang ternyata dia telah ditunggu oleh psikopat Ruby. Di tempat lain, Josh bertemu dengan psikopat bertopeng yang langsung menyerangnya.
Di sini Simon sempat terdiam ketika melihat Kate yang sudah tewas mengenaskan. Namun sayang dia juga terbunuh oleh psikopat bertopeng. Ketika mereka telah terpojok oleh trio Kopet, Sam kembali melihat sosok si penyihir. Lalu setelah itu jantungnya tiba-tiba berhenti. Bersamaan dengan itu trio Kopet seketika menghilang. Kemudian Dina bergegas menyuntikkan epinefrin ke Sam untuk menghidupkannya kembali. Namun setelah disuntik, Sam tidak bereaksi sedikit pun. Di sini Josh memberitahu jika Simon dan Kate sudah meninggal, dan kemungkinan Sam juga sudah tewas. Akan tetapi Dina tidak menyerah untuk menyelamatkan Sam. Hingga akhirnya usaha Dina pun membuahkan hasil. Keesokan harinya mereka diinterogasi oleh Sheriff Nick. Akan tetapi mereka memberikan alibi yang sama, dengan berkata jika mereka hendak mengambil resep obat milik Sam di tempat Simon bekerja. Tapi lampunya tiba-tiba padam. Mereka yang tidak bisa melihat apapun akhirnya bersembunyi sampai keadaan kembali aman. Lalu luka yang mereka terima disebabkan oleh pecahan kaca. Sheriff Nick kemudian memberitahu ke Dina jika Departemen Kepolisian akan menjadikan Simon dan Kate sebagai tersangka utama dari kejadian yang telah menimpa mereka. Mendengar hal itu, Dina pun tidak terima, dan akhirnya dia mengungkapkan jika kejadian yang mereka alami adalah salah satu tragedi yang biasa terjadi di kota Shadyside. Lalu dia meminta Sheriff Nick untuk membersihkan nama baik Kate dan Simon yang telah meninggal. Di saat yang bersamaan, Martin yang melihat Josh di depannya mencoba untuk meminta bantuan agar bisa melepaskan borgol di tangannya. Tanpa diduga, Josh menjatuhkan penjepit kertas di dekat kakinya Martin. Kemudian sebelum pergi, Martin memberikan kartu nama miliknya. Setelah selesai, mereka pun diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Berita pun lagi-lagi tersebar tentang pembunuhan yang kembali terjadi di kota Shadyside. Pada malam harinya ketika sedang bersama Sam, Dina mendapat telepon dari Cyberman, korban di Camp Nightwing yang berhasil selamat. Dia berkata jika semua yang dialaminya belum berakhir dan tidak akan pernah berakhir, dikarenakan yang mereka lawan sebelumnya bukanlah si penyihir, melainkan hanya pengikutnya. Dia juga berkata jika si penyihir akan selalu menemukan cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak lama kemudian Sam menghampirinya, lalu tiba-tiba Sam mencocol perutnya Dina. Beruntung dia berhasil menghentikan Sam yang telah berubah menjadi seorang psikopat. Lalu setelah mengikat Sam, Dina pun memberitahu ke Josh jika Sam telah berubah menjadi psikopat. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyihirkan. Jika kalian berada di posisi Sam, apa yang akan kalian lakukan? Mengorbankan diri agar Simon dan Kate tidak mati, atau tetap berusaha hidup tapi akhirnya berubah menjadi psikopat? Silakan tulis di kolom komentar. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.